Halo, senang kembali menjumpai sahabat dan kerabat di Amalia Podcast. Di awal tahun 2021 ini, program vaksinasi sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian beberapa pihak adalah terjadinya vaksin nationalism atau kecenderungan negara menimbun persediaan vaksinnya untuk warga negaranya sendiri. Saya mengundang Sukmawani Bella Pertiwi, dosen hubungan internasional BINUS University dan pengamat hubungan internasional atau lebih akrab dipanggil Mbak Bella, untuk berbincang-bincang tentang program vaksinasi global, vaksin nationalism, dikaitkan dengan rezim kesehatan global. Mbak Bella menyelesaikan pendidikan S1-nya di Departemen HI UGM, S2 di American University Washington DC, dan pernah menjadi peneliti di Center for Southeast Asian Social Studies atau PSSAT UGM, dan editor Journal of Asian Studies BINUS University. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, Assalamualaikum Mbak Bella. Senangnya bisa ketemu lagi walaupun hanya virtual ya. Apa kabar Jakarta atau BINUS? Semua sehat ya? Masih online ya kuliahnya ya Mbak Bella ya? Alhamdulillah kampus masih rasional memutuskan untuk melanjutkan online learning ya. Oke. Karena memang sesuai dengan instruksi Betul. dari pemerintah. Gitu. Ini lagi libur atau sekarang udah ujian akhir ya Mbak Bella ya? Bulan Januari. Test week. Oke. Jadi kita udah selesai perkuliahan tapi kita masih menunggu UAS. Oke, iya. Saya udah agak lupa nih. Biasanya dulu inget banget ya test week gitu. Kita harapannya lebih santai gitu ya, Iya. tidak mengajar, tapi ya seperti biasa banyak hal-hal lain. Betul. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Bella sudah bersedia diundang di podcast saya ini. Saya tahu soalnya kalau sudah bicara soal multilateralisme, soal kerjasama internasional, ini Mbak Bella salah satu yang paling semangat nih ya di antara dosen-dosen ya. Masih punya kepercayaan yang cukup besar gitu pada kerjasama internasional ya Mbak Bella ya. Oke. Tugasnya ilmuwan HI. Nah ini kebetulan hari ini pas ya, tadi jam 9 pagi nih di Jakarta, di Indonesia dilaksanakan vaksinasi pertama. Langsung yang pertama divaksinasi adalah Presiden kita Pak Joko Widodo ya, untuk menghapus keraguan-raguan publik ya Mbak Bella ya, disiarkan secara live dan juga diikuti oleh beberapa pejabat negara lainnya, termasuk juga ada public figure di situ gitu ya. Yang kemudian disuntikan adalah vaksin Sinovac ya, vaksin pertama yang memang diterima atau dibeli oleh Indonesia. Nah, di beberapa negara lain juga sudah mulai ya Mbak Bella, seperti di Inggris kalau nggak salah sudah lebih dulu dilakukan, dan Inggris sekarang masih berjuang mengatasi entah ini wave yang keberapa ya, karena ada strain baru itu ya, COVID. Juga ada beberapa negara lain. Kalau Australia sendiri tadinya Maret Mbak, tapi kemudian sepertinya akan dipercepat jadi Februari karena itu tadi ada kekhawatiran strain baru itu ya. Jadi kemungkinan besar akan dipercepat. Nah, jadi sepertinya awal tahun ini, bulan Januari ini adalah bulan vaksin ya, serentak gitu dilaksanakan oleh semua negara. Tentunya tiap dari kita punya concern yang berbeda-beda ya. Itu tadi ada yang tentang kehalalannya lah, tentang kandungan, tentang efikasi gitu. Tapi kayaknya kalau buat komunitas hubungan internasional, salah satu yang menjadi concern kita adalah kecenderungan terjadinya vaksin nationalism. Mungkin kalau kita istilahnya nimbun gitu ya, nimbun vaksin, terutama negara-negara yang kaya, yang punya resources, itu memproduksi dan tentunya membeli ya dari perusahaan-perusahaan farmaceutical dengan jumlah besar untuk mengamankan pasokan dalam negerinya untuk memvaksinasi warga negaranya sendiri. Nah ini dikhawatirkan menjadi masalah. Kenapa? Karena vaksin menjadi public goods gitu sekarang ya, sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh penduduk dunia, dan tentunya dengan harga yang bervariasi dan ya tentunya juga untuk beberapa merek cukup mahal. Dikhawatirkan kan ada beberapa negara yang tidak sanggup untuk membelinya dalam jumlah besar misalnya untuk keperluan semua warga negaranya. Nah sampai saat ini bagaimana Mbak Bella mengamati kecenderungan vaksin nasionalisme ini Mbak? Mungkin sebelum kita diskusi ke sana ya Mbak Lia,
sedikit tadi menambahkan dari yang Mbak Lia sampaikan, mungkin kita perlu klarifikasi dulu tentang fenomena si vaksin nasionalisme itu sendiri, gitu ya. Mungkin karena tidak semua familiar atau perkembangan ini, gitu ya. Tadi seperti yang Mbak Lia sampaikan, sebenarnya vaksin nasionalisme itu merupakan istilah yang merujuk pada upaya negara-negara, gitu ya, untuk berlomba-lomba mengamankan pasokan vaksin untuk warga negaranya terlebih dahulu sebelum memberikan akses kepada yang lainnya, gitu ya. Dan ini dilakukan rata-rata melalui apa yang kita sebut sebagai APA, ya. Advance Purchase Agreements, gitu. Advance Purchase Agreement, ya. Advance Purchase Agreement itu sendiri itu merupakan kontrak mengikat di mana negara itu menyatakan komitmennya untuk membeli vaksin yang tengah dikembangkan ketika kemudian vaksin itu akhirnya dibuat dan disetujui, diperbolehkan untuk diedarkan seperti itu ya, dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merujuk contoh dari upaya perlombaan ini. Mungkin kita bisa melihat berapa negara ya yang paling kenceng sekali, seperti Amerika Serikat, gitu ya. Dia sudah pre-order. Jadi PO bukan cuma untuk masakan aja, Mbak Bella ya. Sekali gitu. Jadi ya, dan dia sudah sudah PO, gitu ya. Datanya masih berjalan, tapi mungkin kalau kita merujuk pada data akhir tahun lalu itu sudah mencapai 1 miliar, gitu ya. 1 miliar yang diharapkan untuk 300 jutanya itu Januari ini, karena penduduk Amerika Serikat kan sekitar segitu ya, dan itu paling tidak cukup untuk memvaksinasi setiap warga negara Amerika Serikat 1 dos, gitu ya. Kanada pun juga melakukan hal yang sama, gitu. Mereka membeli tidak hanya 1 vaksin saja, tapi seperti hampir rata, gitu ya, 6 kandidat vaksin mereka PO semua, jatuhnya seperti itu, gitu. Lalu ada negara lain, Inggris, gitu ya. Inggris, ada Uni Eropa, gitu. Lalu kemudian ada India, termasuk juga Indonesia, gitu ya. Kalau Indonesia kita tahu bahwa kita lebih banyak dari Sinovac ya, yang kita pesan, gitu. Dan lain sebagainya. Inggris bahkan kalau tidak salah dia yang dia booking itu dapat mencukupi kebutuhan imunisasi 5 dosis per orangnya. Gitu. Jadi memang kalau kita berbicara kebutuhan, sebenarnya ini lebih dari cukup, gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kemudian menimbulkan perdebatan, gitu. Bagaimana sih sebenarnya vaksin nasionalisme ini, gitu. Apakah ini satu hal yang baik atau seperti apa, gitu. Nah, kalau kita mau melihatnya secara lebih objektif, terutama mungkin dari kacamata hubungan internasional, gitu ya, karena saya bukan berlatar belakang dari kedokteran, jadi saya tidak akan mengarah ke sana, gitu ya. Kalau dari kacamata HI kita bisa melihat seperti satu, dampaknya tidak seluruhnya negatif, gitu. Satu dampak positif yang perlu kita lihat adalah bahwa APA ini beli di awal ini cukup menguntungkan, karena ini membantu vaksin manufacturer dalam hal pembiayaan dan juga memastikan ada pasar untuk vaksin yang mereka buat, gitu. Karena kalau kita lihat bersama, membuat vaksin itu kan bukan hal yang mudah dilakukan, gitu ya. Karena biasanya vaksin itu dibuat rata-rata kalau WHO mengatakan 9 sampai 10 tahun, ada yang mengatakan sampai 15 tahun, gitu kan. Dan ini kita coba untuk mempresnya menjadi sangat singkat sekali, 1 tahun dan bahkan kurang dari 1 tahun ya. Ya, betul. Dan dari situ pun kita lihat bahwa dari yang kandidat yang ada 170 ya kalau nggak salah di awal, itu yang kemudian masuk fase klinis itu ada sekitar 42 kandidat vaksin, gitu ya. Dan kemudian yang masuk ke fase klinis 3 ada sekitar 6, dan 7 juga sekitar 6 ya sejauh ini, gitu. Berarti kan memang proses pembuatannya lama dan chance keberhasilannya pun kecil. Gitu kan. Bahkan WHO satu report menyampaikan bahwa
vaksin yang masih berada dalam tahap praklinis gitu ya, itu chance keberhasilannya hanya 7%. Sementara untuk vaksin yang sudah pengembangannya memasuki tahap klinis gitu ya, itu chance-nya 22% gitu. Jadi kita bisa melihat tadi waktu proses pembuatan vaksin yang lama dan juga tingkat kesulitannya yang tinggi gitu. Makanya dan juga perlu teknologi juga gitu. Makanya investasinya tidak murah gitu ya. Itu kenapa kemudian ketika ada APA ini itu menjadi satu motivasi insentif bagi manufacturer untuk membantu pembiayaan mereka dan memastikan bahwa ini research mereka itu ada yang mau beli gitu. Itu di sisi positifnya memang gitu kan. Cuma kemudian ada juga sisi negatifnya, ini yang kemudian banyak dikritik gitu ya. Yang pertama tentunya adalah bahwa negara sendiri karena dia belinya di awal ketika vaksin tersebut belum jadi seutuhnya, berarti mereka gambling gitu kan. Maksudnya kalau misalnya vaksin tersebut kemudian berhasil dan keampuhannya tinggi, ya itu berarti beruntung gitu ya. Tapi kalau misalnya pas ternyata efikasinya rendah misalnya gitu kan, nah itu kan menjadi masalah karena kandidat vaksin yang ada itu kan dikembangkan dengan metode yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang menggunakan ada masing-masing plus minusnya gitu. Ada yang menggunakan vaksin hidup yang dilemahkan, ada yang menggunakan vaksin yang kalau yang vaksin vaksin hidup yang dilemahkan itu mungkin efikasinya tinggi dalam hal karena dia mendorong respon imun kita natural seperti layaknya kita menghadapi si virus tersebut gitu ya. Itu kelebihannya. Kalau misalnya vaksin yang non aktif gitu, efek sampingnya mungkin lebih kecil gitu ya. Tapi memang kemudian kita kan perlu sampel, perlu virus yang banyak gitu. Makanya kemudian banyak yang mengembangkan cara lain, misalnya menggunakan vektor virus lain misalnya, gitu kan. Dan cara-cara lain yang di satu sisi mungkin lebih cepat gitu pengembangannya, lebih doable, tapi kemudian efek mendorong atau kita menyebutnya imunogenik ya, efek mendorong respon tubuh kita lebih kecil misalnya seperti itu gitu kan. Dan itu yang mungkin kita bisa lihat sekarang beberapa report sudah mengeluarkan berapa sih efikasi atau keampuhan dari vaksin yang sudah ada gitu ya. Misalnya saja baru tadi misalnya Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Kemenkes juga mengatakan si Sinovac misalnya reportnya efikasinya 63 sekian persen gitu ya. Itu sementara kalau kalau yang vaksin lain, misalnya si Gamaleya, Moderna gitu ya, terus juga beberapa vaksin lain 90 ke atas misalnya seperti itu gitu. AstraZeneca dan Oxford kalau nggak salah juga berada di 60% sekian gitu ya, tetapi ketika dia di boost di dosis kedua dia bisa mencapai 70% gitu. Jadi memang negara-negara kemudian gambling gitu kan. Makanya ada beberapa negara yang mereka membooking beberapa beberapa vaksin sekaligus gitu. Jadi dampak negatif saya melihatnya dampak negatif yang direct yang pertama itu gitu. Bahwa negara gambling tidak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada potensi harga naik juga kan karena negara-negara yang berlomba-lomba gitu kan. Sehingga kemudian dari manufacturer mereka lebih bisa menentukan harga gitu. Melihatnya secara ekonomi seperti itu. Dampak yang lainnya tentunya kita bisa kaitkan dengan social justice ya. Terutama kalau kita di perdagangan di perdagangan internasional kita sebenarnya sudah lama membahas tentang isu access to medicine gitu ya, akses ke obat-obatan gitu kan. Ini bukan hal yang baru gitu ya. Dari kasus yang sekarang kita melihat bahwa negara-negara yang berlomba-lomba mengamankan vaksinnya tersebut itu negara-negara high income countries and medium countries ya, kita menyebutnya, Indonesia mungkin medium gitu ya. Tapi sebagian besar itu adalah high income countries gitu ya. Sehingga kemudian dipertanyakan bagaimana kemudian negara-negara yang tidak mampu gitu ya. Kalau pengalaman sebelumnya misalnya di
yang pandemi sebelumnya 2009 ya influenza, itu juga terjadi hal yang sama. Negara-negara mereka memproteksi keluarnya vaksin yang mereka produksi sendiri gitu ya. Untuk mereka sendiri sebelum sampai ke orang lain gitu. Itu terjadi di tahun 2009 pun terjadi dengan vaksin-vaksin dan obat-obat sebelumnya gitu dalam hal polio misalnya, smallpox atau HIV. Rata-rata negara-negara maju mendapatkan terlebih dahulu baru negara berkembang gitu. Bahkan di era 90-an report-report menyampaikan bahwa gap antara akses obat vaksin di negara maju itu dengan negara berkembang itu 10 sampai 15 tahun. Jadi negara berkembang dan low income countries mereka baru mendapatkan vaksin itu jedanya 10 sampai 15 tahun setelah negara-negara maju itu mendapatkan pasokan untuk mereka gitu ya. Jadi tentunya ini bukan satu hal yang kita harapkan akan terus kita kita biarkan saja jadi seperti ini gitu, masalah social justice juga. Dan lagi tidak hanya masalah justice, ini juga tidak mungkin kurang membantu dalam penanganan krisis ini sebetulnya, pandeminya gitu ya, karena mestinya si vaksin ini kan sampai pada orang-orang yang dari tingkat keparahannya gitu ya, bukan dari bahwa my nation first gitu, saya terlebih dahulu gitu. Maksudnya saya tidak mengatakan percuma gitu ya, cuma kalau misalnya satu negara semua divaksin tetapi negara-negara lain, ada negara-negara lain yang lebih parah ternyata tidak mendapatkan vaksin, ya maksudnya gunanya apa gitu kan. Sebelum isu vaksin ini muncul misalnya, kita melihat dari penanganan pandemi Uni Eropa terutama ya, negara-negara di Uni Eropa mereka itu kan termasuk yang terkena pertama gitu kan. Tapi kemudian di kuartal ketiga tahun lalu jumlahnya sudah mulai menurun gitu kan. Jadi sementara negara-negara di Asia, Amerika Latin mereka meningkat gitu. Tapi kemudian negara-negara yang sudah bebas virus atau sudah jumlahnya menurun ini pun tidak sepenuhnya bisa tenang karena karena masih arus barang dan orang juga berjalan, akhirnya masuk lagi gitu kan. Betul, jadi Mbak. Saya setuju dengan yang disampaikan satu orang dari Gavi ya, Vaccine Alliance, bahwa nobody is safe until everyone is safe gitu. Seperti itu. Dan tentunya yang satu hal lagi Mbak Lia, mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola kesehatan global gitu ya. Sebenarnya kan di level global sudah ada usaha kolektif ya, di bawah arahan WHO untuk kemudian membuat ayo kita beli vaksinnya bersama-sama, nanti kita membagikannya juga secara fair gitu kan, ada mekanisme alokasinya gitu. Tapi kan kemudian negara-negara ini sudah berkomitmen gitu, tapi kemudian mereka membuat bilateral negotiation dengan manufacturer itu gitu. Jadi ini saya pikir menjadi presiden yang kurang bagus gitu ya, karena yaitu orang-orang sudah khawatir ini kok tren multilateralisme tadi, tren kita bekerja sama bareng-bareng kok jadi berkurang, sementara tren bilateralism dan unilateralism gitu ya, pendekatan my nation first itu kok jadi lebih menguat ya. Oke, ya terima kasih Mbak Bella. Tadi ada beberapa poin menarik yang saya catat. Nah, yang pertama itu tentang poin hal positif ya, bahwa sistem APA ini pre-order itu menguntungkan manufacturer. Nah ini kan sebetulnya wacana yang kita sering dengar kan, riset nih kadang nggak ada uangnya ya kan Mbak ya. Nah ini kan sebetulnya mereka mengembangkan riset kan, mengembangkan sebuah vaksin baru yang kemudian sudah ada garansi pendanaannya gitu ya, bahwa itu akan dibeli ya, terlepas nanti kemudian berhasil atau gagal ya, itu tadi ini adalah sebuah vaksin untuk penyakit baru yang dikembangkan gitu ya. Betul. Tapi bahwa di sini poinnya bahwa kemudian upaya riset kedokteran ini mendapatkan pendanaan itu adalah hal yang penting ya, nggak cuma buat urusan di universitas saja Mbak Bella ya, tapi di level global gitu loh. Nah cuma itu tadi ya, tentang efek negatifnya juga tentunya perlu kita perhatikan, tentang social justice, tentang keadilan itu tadi. Dan
tepat sekali poin Mbak Bella bahwa ini kan pandemi ya Mbak, semuanya kena nih kan, secara global kena. Nah kalau satu negara udah diobatin, negara lain kemudian masih parah atau tambah parah, ya akhirnya kan sama aja, karena kan poinnya kan bagaimana kita kemudian berusaha membuka lagi border seperti itu kan, apa free flow of people lah terutama ya, mungkin kalau goods masih bisa lah gitu ditransport gitu dengan ke dalam kondisi seperti ini. Ya itu tadi kan kita buka sedikit border, ada beberapa yang datang seperti sebetulnya contoh paling kelihatan sih yang dari Inggris ini ya, virus baru dari Inggris ini kan, yang strain baru ini yang dari Afrika Selatan itu juga, itu ya akhirnya masuk lagi masuk ke satu negara menimbulkan masalah baru lagi. Jadi memang sebetulnya harus dilakukan secara bersama-sama ya Mbak ya. Dan itu tadi sebetulnya ini juga menyoal tentang tatanan kesehatan global ya, yang sebetulnya masih harus kita perjuangkan, karena kita juga sebetulnya punya masalah juga dengan AIDS misalnya Mbak ya. Dulu kan juga akses untuk obat-obatan AIDS ini kan juga ya sempat menjadi perdebatan lah, karena cukup sulit gitu untuk negara-negara yang berada di golongan low income untuk mengakses obat-obatan ini. Nah, tadi sudah sempat Mbak Bella singgung sih tentang tata kelola kesehatan global. Ya di sini lagi-lagi kita bicara tentang WHO sebagai salah satu atau satu-satunya ya lah sekarang lembaga kesehatan dunia yang punya legitimasi di sini ya, walaupun beberapa pihak mulai mempertanyakan legitimasinya gitu. Tapi sampai saat ini masih menjadi satu organisasi yang ya kita percaya untuk mengatur tata kelola kesehatan global. Nah, gimana Mbak? Mungkin nggak cuma WHO sih, mungkin ada beberapa organisasi lain juga. Bagaimana Mbak Bella memandang peranan organisasi multilateral ini dalam pendistribusian vaksin secara aman dan adil kepada negara-negara di dunia, Mbak? Oke, mungkin satu saya jadi ingat ya Mbak ya. Saya jadi ingat apa namanya tadi, ini berkaitan sih dengan yang barusan tata kelola kesehatan. Ketika kita tadi berbicara tentang munculnya vaksin nationalism gitu kan, berarti kan ada dua hal, either vaksin nationalism atau apa namanya equal distribution gitu kan jatuhnya. Nah, tadi mungkin satu hal ya yang penting kita lihat juga, vaksin nasionalisme itu tidak muncul simply karena ada, kalau saya sendiri melihatnya tidak hanya tidak muncul otomatis karena konteks kelangkaan resource scarcity gitu ya, karena negara masih punya opsi untuk bekerja sama gitu. Betul. Kan sebetulnya, tapi kemudian yang terjadi lebih ke negara memilih untuk securing their own source gitu ya, daripada kemudian upaya kolektif gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau misalnya kita kalau dilihat dari perspektif HI gitu kan, kita biasanya melihat dari multiple level gitu ya Mbak. Dari level domestik, dari level state, dari level internasional. Nanti kita mungkin internasional bisa tadi yang soal tata kelola kesehatan global tadi. Tapi dari domestik pun kita juga perlu highlighting bahwa kalau saya melihatnya sebenarnya vaksin nationalism ini muncul. Kenapa negara milih vaksin nationalism? Karena ini terjadi dalam konteks sekarang rising nationalism sebenarnya. Oke. Maksudnya satu hal yang kita tidak bisa karena terjadi dalam konteks rising nationalism. Ternyata proses globalisasi gitu yang dulunya kita didorong untuk membangun nation state gitu ya, satu negara satu bangsa dengan prinsip non intervention, territorial integrity, sovereignty gitu ya, tapi kemudian globalisasi membuat kita untuk berpikir ulang gitu ya, karena harus membuka batas-batas kita gitu ya, berinteraksi dengan beraneka ragam culture misalnya gitu ya. Sehingga kemudian saya melihatnya sekarang itu mungkin kulminasi gitu ya, kulminasi di mana orang ada mungkin krisis krisis identitas mungkin gitu ya, sehingga kita melihat muncul banyak pemimpin gerakan-gerakan nasionalis dan pemimpin-pemimpin yang juga nasionalis populis juga gitu kan gitu. Sehingga apalagi kemarin ketika pandemi ini kita lihat ternyata pemimpin-pemimpin ini kepemimpinannya banyak dipertanyakan gitu kan. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa mereka capable gitu ya, dengan cara I will secure resources for my own people first gitu kan jatuhnya gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dari level domestik ada
mereka vaksin nasionalisme ini muncul dalam konteks tadi rising of nationalism ya. Ya, betul sekali. Nah, kemudian tapi ini saya melihat bukan satu-satunya faktor karena ada faktor struktural atau sistemik juga yang berperan gitu kan. Kalau yang berkaitan dengan tadi kondisi di tata kelola kesehatan itu sendiri gitu. Karena saya tidak sepenuhnya percaya, tapi in most cases negara itu banyak orang percaya bahwa negara itu rasional gitu ya. Maksudnya dia bertindak atas kalkulasi untung rugi gitu kan. Ya, kalau orang liberal bilang ya kita bisa kok bekerja sama asalkan keuntungan yang kita dapat dari kerjasama itu lebih besar daripada kita melakukannya sendiri gitu. Nah, berarti ketika kemudian negara-negara ini memilih untuk mengamankan pasokan vaksinnya sendiri-sendiri, berarti kan kurang adanya insentif gitu ya untuk bekerja sama, gitu yang buat mereka bekerja sama gitu. Nah, berarti ada yang kalau saya melihatnya kemudian ada yang masalah nih dengan tata kelola kesehatan global gitu kan. Nah, apa itu yang problem gitu? Nah, tata kelola kesehatan global terutama kalau kita berbicara tentang vaksin dan imunisasi gitu ya. Itu kan sangat spesifik. Kalau kita berbicara tata kelola global berarti tata kelola global on specific case gitu kan, on specific issue. Nah, dalam hal ini vaksin dan imunisasi. Itu saya melihatnya unik gitu dan berbeda dibandingkan dengan yang lainnya dalam hal karena non-state actor itu sangat mengemuka atau penting sekali menjadi key actor gitu dalam tata kelola ini. Hampir sama dengan cyber gitu ya. Kalau dalam hal cyber security sama juga dalam tata kelola mereka. Aktor non negara dalam hal ini perusahaan teknologi informasi ya, mereka yang berperan sangat penting. Nah, dalam hal ini pharmaceutical industry itu berperan penting gitu ya. Mungkin kalau dalam perdagangan kita melihat sudah cukup baik karena ada WTO yang dispute settlement-nya termasuk yang bisa mengeluarkan binding gitu ya, decision. Tapi di sini tata kelola kesehatan global WHO itu bukan institusi, bukan satu-satunya arbitrator juga ya. Ya, bukan. Jadi sangat decentralized gitu. Jadi terutama dalam hal vaksinasi karena di sini justru saya tidak melihatnya supreme gitu ya, tapi satu aktor yang mengemuka itu justru modelnya adalah partnership. Dalam manifestasinya adalah kita menyebutnya Gavi ya, Global Alliance on Vaccine and Immunization gitu. Nah, Gavi ini unik karena ini merupakan partnership koalisi antara WHO, UNICEF gitu ya, World Bank, kemudian pharmaceutical industry baik dari developed and developing countries gitu. Lalu ada individual representation, ada juga CSO dan bahkan kita Bill and Melinda Gates sebagai satu ini sendiri gitu ya, bukan bagian dari kelompok itu gitu, tapi ini singled out as an important actor gitu. Gitu karena karena mereka memang berkontribusi terutama secara materi sangat besar sekali gitu. Nah, ini saya lihatnya kemudian menjadi problematik terutama dalam hal accountability dan trust gitu. Karena karena tata kelola kesehatan global ini dalam hal vaksin itu didominasi oleh aktor non negara terutama bisnis gitu ya. Kemudian muncul distrust gitu kan. Satu accountability kalau misalnya Bill and Melinda Gates. Nah, bagaimana kita kemudian bisa, kalau negara kita tahu ya bagaimana kemudian memproses accountability, bagaimana kemudian dengan yayasan pribadi gitu ya yang disetarakan gitu statusnya di level global dengan WHO, dengan World Bank gitu kan. Lalu kemudian pharmaceutical industry itu sendiri mereka mengikutinya kan logika pasar gitu kan. Ya. Makanya kalau kita berbicara orang-orang yang anti vaksin gitu kan, itu kan salah satunya kalau saya melihatnya bersumber ke tadi itu dominasi distrust dari ya. Betul sekali. Nah, apakah sudah ada, tadi kembali ke pertanyaan, apakah sudah ada
upaya untuk melakukan pemerataan gitu ya. Bagaimana upaya untuk melakukan pemerataan vaksin. Nah, si WHO dan Gavi sebenarnya agak aneh sih, karena WHO itu adalah membernya Gavi gitu ya, Gavi gitu. Sebenarnya memiliki yang namanya COVAX Facility, ya betul. Nah, jadi Gavi sendiri itu sebenarnya adalah satu partnership yang mencoba untuk memberikan akses vaksinasi ke vaksin dan imunisasi ke negara-negara poorest country, low income country sebenarnya. Karena tadi latar belakangnya ada gap yang cukup lama antara penerimaan vaksin di negara maju dengan negara berkembang. Makanya kemudian muncullah Gavi tahun 99, kemudian diresmikan 2000 gitu ya. Dan mereka sudah kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup banyak berkontribusi dalam meningkatkan tadi rate immunization rate di negara-negara berkembang dan negara miskin gitu. Nah, untuk selama pandemi ini mereka punya program COVAX itu gitu. Jadi mereka jatuhnya pooling resources ya, mereka mengumpulkan dana dari semua negara participating countries gitu. Kemudian mereka dana ini digunakan untuk pembiayaan tadi pembelian vaksin di berbagai produsen gitu. Jadi tidak hanya satu gitu kan. Nah, nanti dari pembelian ini akan dibagi secara rata, fair gitu. Ada framework sendiri, bukan yang my nation first gitu ya. Tapi targetnya mereka itu paling tidak untuk sementara 20% dari populasi di negara-negara yang betul gitu. Jadi sebenarnya sudah ada upaya tersebut, namun kemudian upaya ini menjadi terhambat karena tadi negara-negara yang sudah menyatakan komitmennya untuk join itu kemudian mereka melakukan bilateral deal gitu. Nah, sementara COVAX sendiri kan mereka sudah mengatakan kita perlu dana tambahan nih untuk bisa mengcover tadi target kita. Tapi instead of kemudian negara-negara itu memberikan tambahan dana gitu ya, yang sebenarnya mungkin mereka mampu, tapi mereka memilih untuk melakukan bilateral deals gitu. Itu yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi kemudian ada hambatan gitu ya. Nah, upaya lain sebenarnya mungkin di luar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gavi ini, sebenarnya kalau di WTO sendiri kita berbicara tentang access to medicine gitu ya Mbak, kita kan sudah ada yang namanya compulsory licensing gitu ya. Maksudnya tadi banyak negara ini soal obat secara umum ya, tidak hanya soal vaksin gitu ya. Banyak negara-negara tidak bisa mengakses obat-obatan gitu ya karena mahal gitu kan. Nah, kemudian ada yang ini kemudian menjadi perdebatan. Di satu sisi kita tahu industri farmasi mereka untuk inovasinya, untuk risetnya perlu dana. Makanya kemudian muncul paten gitu kan untuk mengamankan tadi copyright tadi kan ya. Tapi kemudian di satu sisi orang berbicara soal tadi iya betul, rights untuk mendapatkan akses ke obat-obatan tadi. Nah, makanya di di WTO sendiri kan kita mengenal yang namanya compulsory licensing, di mana ada pengecualian. Kalau satu negara memang justified menyatakan bahwa mereka atas nama public interest gitu ya, memang memerlukan obat ini, bolehlah kemudian memproduksi obat tersebut ya, mungkin kita sebutnya generik itu kali ya. Gitu. Jadi itu sudah ada mekanisme terpisah seperti itu gitu. Terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya memang sudah ada beberapa skema ya untuk pendistribusian secara aman dan adil ini, tapi itu tadi lagi-lagi terhalang oleh intensi dari masing-masing negara untuk lebih memprioritaskan warga negaranya, yang sebetulnya terkait juga dengan tadi yang disebutkan oleh Mbak Bella di awal dengan rising nationalism. Akhirnya ya negara lebih my nation first itu tadi ya, ketimbang untuk memprioritaskan kerjasama internasional. Tapi itu tadi sebetulnya skemanya udah ada ya Mbak ya, dan Gavi ini sebetulnya dari tahun 2000 sudah dirintis untuk mewujudkan tata kelola yang lebih adil untuk khususnya untuk vaksin dan imunisasi, khususnya juga untuk ke negara-negara low income dan negara berkembang. Nah, tadi Mbak Bella juga sudah sebut nih tentang aktor non-negara, non-state actor ini ya. Itu tadi perusahaan farmasi yang ternyata agak
agak cukup complicated ya ininya apa gimana mereka perannya, karena mereka juga harus membutuhkan dana besar untuk riset, mereka juga perlu paten, tapi di sisi lain juga dituntut untuk membuka aksesibilitas lebih luas gitu kepada lebih banyak penduduk dunia. Ada juga tadi individual ya. Nah ini nih kayaknya kan salah satu yang dari awal sudah disebut-sebut nih Mbak Bella ya, bahwa ini katanya bikinannya Bill Gates gitu kan, COVID ini untuk melariskan vaksin gitu yang sebetulnya itu bersumber dari kepedulian beliau gitu kan terhadap masalah kesehatan di dunia gitu ya. Dan bagaimana juga selain itu tadi ya, itu ada farmasi, ada individual. Juga sekarang kan ilmuwan-ilmuwan kesehatan juga sepertinya menjadi aktor baru yang cukup penting ya Mbak. Gimana nih Mbak Bella melihat kemunculan aktor-aktor non negara dalam peristiwa pandemi ini? Apakah jadi kemudian unsur untuk memperkuat kerjasama atau malah jalannya sendiri-sendiri Mbak? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tata kelola gitu ya, global governance itu kan sesuatu yang kompleks gitu ya Mbak. Maksudnya ya karena kalau kita berbicara government ya udah single actor gitu ya. Tapi kan kalau kita berbicara governance itu kan tidak ada satu aktor gitu yang, tapi lebih ke networks of actors gitu kan. Banyak aktor yang kemudian terlibat gitu. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang isu yang sifatnya cross sektoral gitu kan, otomatis tidak bisa diselesaikan oleh segelintir aktor, tapi memang memerlukan partnership gitu kan. Nah, di satu sisi kemunculan aktor-aktor non negara itu kemudian sebenarnya penting gitu ya, karena tadi bahwa satu isu itu tidak bisa diselesaikan tidak bisa diselesaikan oleh segelintir aktor, apalagi kita berbicara tentang isu kesehatan gitu ya, yang ekspertisnya itu ya oleh kelompok tertentu yang berada di luar sistem pemerintahan gitu kan ya, makanya keterlibatan dari tadi ilmuwan kesehatan atau kemudian pharmaceutical industry itu saya pikir memang penting gitu. Itu juga karena kemudian juga membantu soal mendorong meningkatkan legitimasi dan accountability dari global tata kelola itu sendiri, karena ada keterlibatan dari aktor non negara ini gitu. Di Gavi sendiri itu selain ada WHO, UNICEF dan juga tadi World Bank, ada keanggotaannya itu ada manufacturer network pharmaceutical manufacturer dari developed countries, dan juga ada CSO juga gitu, yang jumlahnya CSO constituents Gavi itu ada 4.000. Oke, ada gitu. CSO-nya juga ya Mbak ya, oke. Ya, betul. Lalu kemudian yang mana sebenarnya mereka cuma punya satu seat ya di board-nya itu. Gitu. Maksudnya satu sisi kita melihatnya sudah bagus ada punya satu seat di board-nya gitu, tapi satu seat merepresentasikan 4.000 itu juga memang agak hal yang sulit gitu. Gitu. Pharmaceutical industry pun mereka juga punya seat di sana gitu. Jadi memang di satu sisi kita melihatnya ini bagus dan perubahan yang bagus dalam tata kelola kesehatan global, karena dulu mungkin sangat centralized gitu ya di bawah WHO, tapi kemudian kita tahu bahwa WHO diminta untuk mengerjakan banyak hal, tapi mandat yang diberikan, resources yang diberikan dari negara ke mereka kan ke WHO tidak banyak gitu ya. WHO mengandalkan voluntary gitu kan, voluntary financing, contribution dari masing-masing negara gitu. Jadi bukan mandatori yang jumlahnya bisa naik turun. Makanya kemudian Brundtland ketika memimpin WHO mengatakan bahwa kita perlu nih untuk menggait non-state actors gitu kan. Makanya kemudian muncullah inisiatif-inisiatif ini gitu. Selain Gavi, WHO juga punya partnership yang lainnya. Tapi kemudian tadi ketika aktor-aktor ini menjadi dominan gitu ya di level internasional, terutama tadi disandingkan dengan misalnya di Gavi tadi keanggotaannya ada WHO, kemudian UNICEF, World Bank, dan the Bill and Melinda Gates gitu kan, singled out gitu ya di situ as one vote gitu kan. Lalu kemudian itu kan kemudian tadi menimbulkan pertanyaan tentang accountability dan juga
apa namanya ya, tadi apakah mereka benar-benar merepresentasikan kebutuhan kita, ataukah the market, ataukah the Oke, industry ya, gitu oke, kan. oke, Sebetulnya seperti itu sih Mbak oke, Sal. oke, oke Mbak. Jadi ya memang masih banyak homework ya harus dilakukan ya, bagaimana membuat tata kelola kesehatan global ini dengan berbagai aktor, khususnya tadi ada keterlibatan aktor non negara di sini dari industri farmasi dan dari individual itu bisa berfungsi secara optimal. Nah ini akhirnya ke pertanyaan terakhir nih, ini ngobrol santai nih sebagai warga negara nih dan sebagai ibu ya, kita kan nggak lepas nih Mbak ya dari urusan vaksinasi dan imunisasi ini. Nah salah satu yang mungkin ya kita amati dan banyak orang amati kan itu tadi Mbak, ada ketidakpercayaan ya. Dari awal pun kan wabah ini sudah diduga sebagai sebuah konspirasi gitu ya untuk melariskan dagangan vaksin gitu kan. Dan ini diikuti kemudian oleh teori-teori lain gitu ya. Banyak lah gitu, saya aja sampai pusing gitu ya kalau misalnya melihat ada teori-teori konspirasi dan hoax baru. Tapi intinya ini mengerucut kepada ketidakpercayaan kepada sains secara umum kan Mbak, dari distrust itu tadi gitu loh, dari distrust bahwa ini cuma akal-akalan aja, cuma jual obat. Karena bagaimanapun kita kan mengalami itu sih Mbak ya, bagaimana harga obat tuh mahal gitu kan di Indonesia, dan program imunisasi walaupun gratis juga kemudian masih dianggap sebagai ya apakah itu bagian dari konspirasi barat lah gitu nanti untuk memperlemah generasi mendatang lah gitu. Nah, dari level yang paling atas tadi tuh ya secara global, dan kemudian kita melihat hal empiris nih kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih Mbak Bella melihatnya Mbak? Ada semacam bukan solusi lah ya, mungkin saran gitu supaya keterkaitan dari global dan ke ranah domestik yang kita rasakan sehari-hari ini bisa kemudian saling menunjang, dan akhirnya gitu ya kepercayaan terhadap sains gitu, imunisasi, vaksinasi, dan ya sebetulnya lebih besar itu tadi kepada sains bisa terbina kembali gitu. At least di negara kita aja deh, di lingkungan kita nih gimana nih Mbak? Oke. Kalau ini cuma pendapat saya pribadi ya, Iya, sure, iya. Jadi maksudnya kalau saya juga tidak mengatakan saya believer gitu ya, tapi kalau saya personal sebenarnya kan kalau dari apa yang saya percaya gitu ya, apa namanya, kita kan diminta untuk kalau dari hal yang saya percaya, kita itu sebagai manusia itu hal yang saya percaya adalah bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah, ini ranah personal loh ya ini. Gak apa-apa, nasib suatu kaum. Karena tadi sebagai ibu ya, bukan sebagai doi. Itu maksud saya di ranah personal gitu, di luar tadi bahwa tadi kan kalau tadi merunut dari apa yang saya sampaikan itu kan satu hal yang saya lihat kenapa muncul vaksin anxiety gitu ya, distrust. Betul, nah itu vaksin anxiety ya. Tidak bisa dilepaskan dari tadi fakta bahwa ternyata di tatanan global gitu yang turut mengelola terkait vaksin ini di tata kelola kesehatan global ini didominasi oleh aktor-aktor non negara muncul concern itu, apakah mereka memang merepresentasikan kita, kebutuhan kita, atau jatuhnya dagangan mereka gitu betul. Nah kalau kemudian tadi muncul tapi ini kemudian menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas lagi tentang vaksin itu sendiri dan juga sains itu sendiri gitu ya. Nah kalau saya pribadi melihatnya hal yang saya percaya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengubah kondisi suatu kaum sebelum kita berusaha gitu ya, and many times in our book gitu ya, it is stated that and asks us to learn and reflect gitu ya, yang sebenarnya itu maksud saya meminta kita untuk melakukan kajian, riset gitu, dan saya melihatnya vaksin itu sendiri merupakan ilmu yang sudah dikembangkan, satu upaya manusia gitu ya untuk kemudian dealing dengan penyakit, terutama penyakit menular gitu. Karena dalam kita melihat di masa sebelumnya itu sudah banyak COVID itu kan bukan yang pertama gitu ya. Maksudnya banyak pandemi sebelumnya, epidemik sebelumnya gitu ya, yang mungkin belum ada obatnya saat itu gitu, maka kemudian muncul satu upaya. Saya kemarin sempat membaca satu artikel, saya juga baru tahu nih ternyata kemunculan vaksin itu kan
dari satu ilmuwan gitu ya, Jenner gitu waktu itu smallpox, dia melihat bahwa kok orang yang pemerah susu itu dia yang sudah pernah yang kena apa namanya cowpox gitu ya, ternyata tidak apa namanya tidak terkena gitu kan, makanya kemudian dia mencoba untuk apa yang disebut sebagai vaksinasi dari vaka itu sapi gitu ya, juga baru tahu ya vaka sapi gitu, my vaccination gitu kan. Gitu. Jadi saya melihatnya ini sebuah bukan yang kemudian hoax gitu, tapi ini satu proses kajian yang terus berjalan gitu, bahwa kemudian ada apa namanya kelemahan dari vaksin, yaitu hal yang lumrah gitu ya sebagai sebuah usaha manusia gitu. Tapi bukan berarti saya kemudian menegasikan apa yang menjadi concern orang-orang anti vaksin atau yang pesimis terhadap vaksin gitu ya, karena orang yang cons terhadap vaksin ini mereka mengatakan vaksin itu unsafe gitu kan ya. Nah, unsafe-nya dari mana? Unsafe itu bisa berasal dari kandungan vaksin itu sendiri memang ya, dari kandungan vaksin itu sendiri, tapi kita juga perlu ingat itu bukan satu-satunya, dari distribusinya pun juga bisa, proses apa namanya distribusi vaksin itu sendiri gitu ya. Karena yang kemarin jadi bahasan apa namanya kita belum siap dengan vaksin itu kan karena memang kalau orang mengatakan vaksin development is one thing, vaksin distribution is another thing. Karena untuk mendistribusikan vaksin dari apa yang sudah jadi kemudian didistribusikan itu kan perlu tadi penyimpanan yang perlu alat menyimpannya, harus disimpan dalam suhu berapa gitu kan, dan lain sebagainya, itu kan sangat hal yang sulit, belum kemudian melakukan imunisasi massal gitu ya, ke pelosok segala macam. Jadi memastikan kualitas vaksin itu juga hal yang sulit, sehingga mungkin vaksin itu menjadi unsafe bukan karena kandungannya, tapi karena proses distribusinya, itu proses melaksanakannya atau distribusinya gitu kan sebetulnya gitu. Jadi maksud saya saya tidak menegasikan concern dari orang-orang yang anti vaksin atau pesimis terhadap vaksin gitu ya, karena mereka memang punya concern sendiri. Kan berarti kalau asalkan memang ini tadi dalam ranah misalnya mereka mengatakan vaksin itu tidak aman karena kandungannya atau karena distribusinya, mereka tahu gitu loh menjadi concern mereka, bukan sekedar ini adalah hoax atau ini konspirasi. Karena kalau misalnya udah mengatakan hoax atau konspirasi, kita tidak bisa mencari solusinya kan. Tapi ketika kemudian ini nggak aman karena proses pendistribusiannya, berarti kan kita kalau distribusinya nggak aman, berarti kita fokus memperbaiki bagaimana distribusinya. Boleh harus tahu duduk yang menjadi mereka concern itu apa, sehingga investasinya lebih mudah. Mungkin juga soal harga juga kali Mbak ya, karena ini kan salah satu yang paling dicurigai nih, ini cuma jualan aja mahal gitu. Mungkin itu tadi yang Mbak Bella bilang dengan dikeluarkannya exemption gitu untuk paten, itu kan mungkin jadi lebih terjangkau vaksin. Ini juga ikut mengurangi gitu ya resistensi dari kelompok-kelompok yang menentang vaksin dan imunisasi gitu. Tapi itu tadi ya itu yang ada alasannya gitu kan. Jadi bisa kita sama-sama mana nih ya loophole-nya kita selesaikan bersama. Tapi kalau yang memang akhirnya pokoknya nggak mau aja gitu ya, pokoknya jelek gitu, pokoknya konspirasi lah gitu. Nah itu kan juga agak hal yang sulit ya, dan di sini mungkin edukasi sih Mbak ya dibutuhkan secara terus-menerus gitu kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin satu hal juga sih yang Mbak Lia ya, satu hal terutama dalam terkait dengan vaksin COVID ini gitu ya. Saya pun juga appreciate dengan mereka yang cons gitu ya, karena yaitu tadi proses pembuatan vaksin itu kan biasanya 9-10 tahun, tapi kemudian dikompres jadi sangat pendek sekali. Jadi tidak heran kemudian ketika orang-orang mempertanyakan gitu. Mempertanyakan tadi keampuhannya, safety-nya juga gitu ya, apalagi ya beberapa vaksin meskipun efikasinya lebih dari 50, kita kan mesti mengharapkan kalau bisa tinggi 90 gitu ya. Hampir 100 gitu ya. Oke. Iya menarik Mbak Bella, betul sekali. Jadi bahwa ya kita sebetulnya mungkin perlu melihat dari yang cons ini sebagai kontrol gitu kan, sebagai suara-suara kritis gitu, bukan hanya suara penolakan tanpa reason gitu ya. Jadi ya bersama-samalah kemudian bagaimana bisa memperbaiki program vaksinasi ini ya dikaitkan dengan tujuan yang lebih besar untuk tata kelola kesehatan global yang lebih baik dan adil. Oke, terima kasih banyak Mbak Bella atas waktunya.
Aduh, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Dulu biasanya di kampus ya, di kubikel kita Iya, nyuri-nyuri betul waktu sekali. ngobrol gitu. Terima kasih Mbak, semoga juga nanti program vaksinasinya bisa berjalan lancar ya. Mungkin di Indonesia masih beberapa bulan lagi ya, karena sekarang Mhm, diprioritaskan ke tenaga kesehatan dulu. Salam untuk si mhm, kecil, untuk Hanif, juga mhm. untuk keluarga lain di rumah. Selalu sehat Mbak, tetap sehat ya, tetap Ya, semangat gitu. juga. Terima kasih dan salam juga buat teman-teman di BINUS kolega. Terima kasih, salam sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian perbincangan saya dengan Sukmawati Bella Pertiwi tentang vaccinationalism, rezim kesehatan global dan peranan MNC Farmasi dikaitkan dengan dimulainya program vaksinasi secara global dalam menangani pandemi COVID-19. Terus simak Amalia Podcast dan subscribe untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.